Swastiastu, pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Gita dalam acara Bisnis Bali News. Kali ini topiknya sedikit berbeda karena saya sedang berada di Auto 2000 Toyota Denpasar dan saya ditemani bersama dengan Kepala Cabang Wilayah Denpasar Bapak Suprayogi dan juga ditemani dengan Sales Supervisor Tonggi Silalahi. Halo Bapak, bagaimana kabarnya? Sehat? Baik. Sehat. Jadi bagaimana ini Pak? Ya langsung saja kita masuk ke topik yang paling hangat gitu. Selama masa pandemi, bagaimana kondisi dari peminat gitu ya? Kita bisa katakan peminat dari pembeli mobil itu sendiri. Bagaimana kondisinya Pak? Ya, baik. Ya seperti kita ketahui bersama bahwa pandemi ini kan terjadi bukan hanya di Bali, tapi seluruh Indonesia. Cuma data dari pemerintah pusat Q2 itu mengatakan bahwa Bali ini adalah kena dampak yang luar biasa. Betul. Dibandingkan dengan rata-rata Indonesia. Itu dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi di Q2 nasional itu turun atau minus 5,9, sedangkan Bali sendiri itu 10,9. Nah, kalau kita melihat dari angka itu menandakan bahwa memang keterpurukan ekonomi di Bali sangat tajam. Nah, ini berdampak terhadap daya beli. Iya betul. Nah, salah satunya tentunya juga otomotif roda 4. Nah, kita tidak bisa pungkiri bahwa memang terjadi penurunan, terutama pembeli kendaraan roda 4. Tetapi kita masih bersyukur, satu, kita masih bisa survive. Sehingga kita meminimalisir adanya pengurangan atau PHK karyawan. Jadi tidak ada PHK karyawan sama sekali ya Pak ya? Kami hanya melakukan evaluasi secara kecil-kecil aja. Jadi tidak secara secara besar tidak. Itu dari segi pembelinya, peminatnya. Bagaimana dengan segi perawatannya Pak? Kan mobil itu harus perlu dirawat juga kan setiap gininya. Bagaimana? Betul. Mayoritas pengguna mobil di Bali itu larinya ke sektor pariwisata, mulai dari rental yang secara langsung ya. Yang kedua adalah ke hotel, ke pariwisata. Secara tidak langsung pun sebenarnya pengguna roda 4 itu juga ujung-ujungnya lari ke pariwisata, seperti kayak karyawan hotel, karyawan restoran. Gitu. Nah, karena kena dampak terhadap income yang menurunnya mereka, tentunya skala prioritas mereka dalam melakukan perawatan kendaraan jadi menurun. Sehingga dampaknya ke kami memang pasti terjadi penurunan. Tetapi kembali lagi dengan berbagai macam upaya dan program-program yang kami berikan, kami tetap bisa menjaga pelayanan kepada pelanggan sesuai dengan kebutuhan. Nah, itu menarik Pak, mengenai program yang diberikan dan upaya yang diberikan kepada pembeli begitu ya. Itu bagaimana upayanya Pak? Apa saja begitu loh upaya yang dilakukan oleh Toyota Auto 2000 ini? Oh baik, jadi kalau dari sisi penjualan, kami bekerja sama dengan leasing Astra juga, yaitu TAP dan ACC. Satu, melakukan relaksasi angsuran. Yang kedua, kita menciptakan beberapa program penjualan yang menyesuaikan dengan kebutuhan. Yang kedua adalah program mantap. Program mantap itu adalah bunga sampai 3,7%. Bunganya. Oke. Terus kemudian kami ada program tenaga medis. Itu bunganya adalah 1% per tahun sampai 3%. Kemudian kita ada namanya program balloon payment, artinya angsuran dibayar separuh. Karena kita tahu bahwa mungkin cash flow para market atau pembeli kendaraan ini kan lagi pada turun, sehingga angsuran separuh yang dibayar ini kan yang sesuai dengan kebutuhan. Nah, untuk yang di bengkel atau di servis, kami juga ada beberapa program yang memudahkan mereka. Satu, apabila mereka booking servis melalui booking, kami ada free oli 1 liter. Terus kemudian ada beberapa program perawatan yang memang special price, yang kami tentunya cocokin sama kebutuhan pelanggan. Jadi sudah banyak upaya yang dilakukan begitu ya Pak ya? Upaya yang dilakukan sudah sangat banyak. Terus mengenai mungkin karena situasi pandemi seperti ini, ada nggak tidak jenis mobil yang paling dicari gitu, mungkin dengan harga yang lebih minim atau bagaimana Pak? Oke, untuk saat ini kalau dari segi penjualan memang ada beberapa jenis yang masih penjualannya itu masih stagnan, terutama di jenis-jenis LCGC
kita ada Toyota Agya, ada Toyota Calya, ya, yang masih memang mendominan. Setelah itu memang diikuti oleh Toyota Rush. Jadi itu yang masih diminati oleh masyarakat yang saat ini memang masih stabil untuk masalah penjualan. Jadi masih stabil penjualan? Stabil dibandingkan sebelum masa COVID. Dengan sesudah COVID tetap ada perubahan. Tetap ada perubahan. Akan tetapi dilihat dari masa COVID dari April sampai dengan bulan September ini, ya, kalau dilihat dari peminatnya, kelas LCGC memang masih menjadi dominan di masyarakat. Jadi memang lebih baik dibanding yang lain, tipe yang lain. Lalu Pak, itu kan dari segi luarnya, segi pembelinya. Sekarang pertanyaannya masuk ke biaya operasional ya Pak, bagaimana itu? Biaya operasional dari Toyota 2000 sendiri selama pandemi COVID-19. Maksudnya kepemilikan kendaraan. Iya. Nah ini sebenarnya yang salah satu yang kita tawari juga kepada pelanggan. Jadi pelanggan setia Toyota atau mungkin masih belum pernah berhubungan sama Toyota, ini informasi bahwa kalau melakukan transaksi ke kami memberikan paket penjualan kepada para pelanggan. Salah satunya adalah satu adalah free service, terus kemudian kami juga ada namanya kalau pembelian tunai kita ada free asuransi TLO 1 tahun, sehingga sebenarnya dalam maintenance tiap bulannya atau hariannya itu sudah tidak ada biaya yang cukup besar yang ditanggung oleh pelanggan. Ya, jadi istilahnya pembeliannya itu sudah termasuk semuanya. Jadi paket semuanya. Itu free service didapatkan berapa kali Pak? 4 tahun atau 50.000. Mana yang terlampaui lebih dahulu. Jadi selama 4 tahun ke depan free service artinya jasanya gratis itu didapat oleh para pelanggan. Jadi pelanggan hanya dibebankan oli lah istilahnya, olinya aja. Dan itu pun juga nggak besar, apalagi pada saat mau melakukan servis dia booking dulu, kan dapat free 1 oli. Jadi sangat-sangat ringan buat pelanggan. Dan ini sebenarnya cocok di era pandemi yang memang semuanya pada turun, termasuk cash flow para pelanggan-pelanggan kami. Baik, memasuki kita membicarakan tentang servis begitu ya Pak, mengenai perawatan. Karena banyak juga selama pandemi COVID-19, banyak juga yang memiliki mobil begitu ya, sedikit mengurangi perawatan mereka. Sebenarnya mungkin Bapak bisa sampaikan seberapa pentingnya perawatan mobil itu Pak. Jadi bagi mereka yang merasa perawatan mobilnya diundur dan sebagainya, mereka lebih tahu gitu loh. Jadi perawatan mobil itu ibaratnya kayak kita ini manusia itu makan sehari-hari. Kalau kita nggak makan 1 atau 2 hari, pasti tubuhnya lemes, stamina-nya nggak seperti normal. Nah, sebenarnya perawatan mobil mirip lah, ilustrasinya seperti itu. Artinya mobil ada kurun waktu tertentu, masa di mana mesin atau ban atau bagian-bagian part yang memang benar-benar penting ya kayak rem, itu masih perlu kita rawat. Karena tujuannya satu, tentunya untuk kenyamanan dan keselamatan. Yang kedua, itu adalah untuk mutu jangka panjang. Kualitas dari kendaraan itu, karena kalau kualitasnya prima, tentunya yang diuntungkan kan pemilik kendaraan itu dalam berkendara merasa aman dan nyaman. Apabila nanti ada proses tukar tambah, pasti harganya akan tinggi. Jadi memang sangat penting dalam proses perawatan kendaraan. Nah, pertanyaan selanjutnya mungkin Bapak Tonggi Silalahi bisa memberikan pernyataan bagaimana protokol kesehatan dilaksanakan di sini Pak, di Auto 2000 terutama. Oke, Auto 2000 Denpasar ini kami sudah menjalankan mengenai prokes atau protokol kesehatan. Dan misalnya kita baru masuk Auto 2000 di sini, ya, di depan pintu masuk sudah dilakukan cek suhu badan. Lalu wajib menggunakan masker, itu adalah salah satu memang hal yang wajib. Dan sebelum memasuki area showroom ataupun bengkel, kita sudah sediakan alat pencuci tangan, ya. Jadi customer sudah bisa langsung mencuci tangan sebelum memasuki showroom ataupun area tunggu servis ataupun pendaftaran. Nah, di setiap sudut juga kita sudah menyediakan hand sanitizer. Jadi setiap customer mau kemana, ke toilet ataupun ke ruang tunggu ataupun melihat mobil di area showroom,
mereka dengan mudah untuk menggunakan hand sanitizer. Artinya dari mulai pintu masuk, lalu ke areal Auto 2000, lalu masuk ke areal showroom, bahkan masuk ke areal pendaftaran servis atau ruang tunggu, kita sudah memenuhi standar yang namanya protokol kesehatan dan memang menggunakan wajib masker. Jadi protokol kesehatannya sudah dijalankan begitu ya Pak ya. Jadi tidak ada kekhawatiran bagi calon Customer. pembeli atau customer untuk datang ke Iya, Auto dan itu 2000. memang diwajibkan. Itu sangat diwajibkan. Sama satu lagi tambahannya, setiap tempat duduk, baik ruang tunggu servis, termasuk showroom, itu kita melakukan standar social distancing. Pengaturan layout tempat duduknya. Jadi tempat duduknya ya, minimal 1,5 meter. Jadi sudah benar-benar diterapkan protokol kesehatan itu ya Pak ya. Mungkin itu menjadi salah satu strategi dari Auto 2000 ini untuk meminimalisir kekhawatiran customer begitu ya Pak Iya, ya. selain meminimalisir penyebaran COVID, memang kita meyakinkan kepada masyarakat itu bahwasanya tidak ragu, tidak takut untuk mereka datang ke Auto 2000 Denpasar ini. Nah, ini sebagai gambaran saja, bahkan di areal kita karyawan pun, mejanya pun kita udah membuat namanya social distancing dengan adanya tanda silang. Jadi kalau memang sebelumnya itu, sebelum era COVID, kita duduk misalnya antar karyawan itu mungkin jaraknya berdekatan. Nah sekarang saat ini kita sudah buat social distancing dengan tanda-tanda silang di setiap meja. Artinya dari mulai masuk untuk customer, bahkan untuk seluruh karyawan, protokol kesehatan itu sudah harus dijalankan. Tadi juga saya di depan sempat mendapatkan Tanda oke. Tanda oke. Itu maksudnya apa ya Pak ya? Jadi itu mengartikan bahwa sudah sesuai dengan protokol kesehatan kami. Karena kan ada pengecekan suhu, kemudian cuci tangan. Jadi kami harapannya adalah cabang kami adalah menjadikan cabang yang peace of mind buat pelanggan. Artinya mereka merasa nyaman dan aman berada di sini. Nah itu memang salah satu bentuk komitmen kami terhadap para pelanggan, apalagi juga komitmen kami terhadap pemerintah untuk menjadi satu bagian menghambat penularan COVID-19. Ya, sebagai closing statement mungkin ya Pak ya, tadi juga kita menyangkut mengenai pemerintah dan sebagainya. Mungkin ada yang bisa disampaikan kepada pemerintah ataupun sesama pembisnis gitu ya Pak, selama pandemi COVID-19 ini, bagaimana bisa disampaikan? Oke, terima kasih sebelumnya. Saya tentunya kami tim Auto 2000 Denpasar ya, satu selalu kita berdoa bersama-sama bahwa COVID ini segera berakhir dengan ditemukannya secepatnya virus atau vaksin. Nah yang kedua, kami di Auto 2000 tetap melakukan protokol kesehatan sehingga Bapak Ibu apabila berhubungan sama Auto 2000 se-Indonesia, karena standar kami sama, tidak perlu khawatir karena kami menjamin pelaksanaan protokol kesehatan yang ada di kami. Dan kami juga mengimbau kepada rekan-rekan atau para pelanggan yang ada di luar sana, tetap kita sama-sama jaga protokol kesehatan. Karena kami punya slogan di Auto 2000, I save you, you save me. Artinya saya menyelamatkan kamu, kamu juga menyelamatkan saya. Jadi kolaborasi yang namanya paling penting. Nah harapannya ke depan tentunya semoga bangsa Indonesia bisa, khususnya Bali ini bisa melewati masa yang sulit ini, dan tentunya kita tetap diberikan satu kesehatan. Saya rasa itu aja. Jesus. Baik, terima kasih Bapak Suprayogi dan juga Bapak Tonggi atas waktunya. Baik pemirsa Bali TV, itu tadi hasil wawancara saya bersama dengan Kepala Cabang Wilayah Denpasar Bapak Suprayogi dan juga Sales Supervisor Tonggi Silalahi. Sampai bertemu di Bisnis Bali News berikutnya.